lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone murah dari Samsung atau versi murahnya Samsung Galaxy, yaitu Samsung Galaxy A13. Ketika beberapa vendor smartphone mulai banyak menggunakan hanya 3 sensor kamera saja, Samsung tetap menyematkan 4 sensor berbeda untuk smartphone kelas entry-nya. Oke guys, langsung aja kita unboxing serta cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Check it out! Oke, kita buka dulu ya plastik penyegel yang masih menyelimuti box smartphone ini. Oke, box sudah terbuka dan di dalam partisi pertama hanya terdapat 2 buah buku petunjuk atau cara penggunaan dari perangkat ini. Kemudian ada smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Dan kemudian di bagian paling bawah terdapat 1 buah kepala charger, kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C, dan ada SIM ejector. Yang terakhir adalah kita membuka stiker plastik ataupun segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone ini. Dan seperti inilah bentuk dari perangkat Samsung Galaxy A13-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Perangkat yang hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan saja memiliki desain yang cukup bagus menurut saya. Memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 165.1 dikali 76.4 dikali 8,8 mm. Sedangkan untuk bobotnya lumayan berat, yaitu sekitar 195 gram. Untuk material pengusung, bagian belakang serta framenya terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk varian warna dari perangkat ini memiliki 4 varian, yaitu ada black, ada white, ada peach, serta ada blue. Kalian bisa lihat ya untuk desain kamera belakangnya menyerupai atau mirip-mirip dengan Samsung Galaxy A52 II. Ini menambah kesan premium pada smartphone ini. Pada bagian layarnya memiliki dimensi 6,6 inch dengan screen to body ratio-nya mencapai 83,2%. Dan untuk panel yang digunakan menggunakan panel berjenis PLS LCD. Di harga entry level ini memiliki layar yang cukup tinggi menurut saya, yaitu memiliki resolusi 1080 x 2408 pixel. Dan untuk perlindungan layarnya telah dibenamkan Corning Gorilla Glass 5. Sementara tampilan depannya agak jadul ya, menggunakan waterdrop notch. Pada bagian layar ada penyesuaian yang menarik, tidak lagi menggunakan panel AMOLED 90Hz tapi naik resolusinya menjadi Full HD+. Oke, bisa dipastikan ya untuk sekedar menonton konten video atau video streaming menggunakan perangkat dari Samsung A13 ini, karena resolusinya sudah naik menjadi Full HD+, menatap layar smartphone ini di rentan waktu yang cukup lama juga tidak membosankan dan cukup nyaman. Oke guys, sekarang kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari perangkat ini. Untuk jeroan dari perangkat ini ditenagai oleh chipset Exynos 850 dengan prosesor octa-core 2,2 GHz dan 2,0 GHz. Dan untuk pengolahan grafiknya diserahkan pada Mali G52.
Dapur pacu tersebut didukung oleh sistem operasi Android 12 dengan antarmuka One UI Core 4 yang memberikan tampilan antarmuka memukau dan trendy. Fitur-fitur di dalamnya juga sangat lengkap dan dibuat sangat intuitif. Dan untuk mengoptimalkan performa multitasking, Samsung membekali ponsel ini dengan RAM yang berkapasitas besar. Tersedia dua varian memori seperti yang saya sampaikan tadi, yakni RAM 4GB dan RAM 6GB yang dipadukan dengan memori internal sebesar 128GB. Dan jika memori internal sebesar itu masih kurang, maka Anda bisa memanfaatkan slot memori eksternal untuk menambahkan micro SD. Berdasarkan pengalaman saya, nah sekarang kita berbicara tentang kekurangan dari perangkat ini. Saya menggunakan perangkat ini kurang lebih 4 hari ya. Untuk proses navigasi dan multitasking memang harus sabar sedikit. Responnya agak berbeda dengan smartphone yang sudah memakai Cortex A7 ke atas ya di SoC-nya. Jadi kesimpulannya untuk multitaskingnya ada jeda atau delay sedikit. Kemudian kekurangan lainnya yaitu fitur One UI di sini tidak selengkap di smartphone Samsung lainnya yang kira-kira menengah ke atas ya. Jadi jangan heran kalau beberapa fitur spesifik mungkin kalian tidak temukan di sini seperti misalnya Edge Panel. Tapi jangan khawatir, untuk performanya memang bukan yang terkencang, tapi untuk kebutuhan sekolah dan pemakaian casual atau ringan sudah sangat cukup. Kemudian saya lanjut uji performa menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Perangkat ini hanya mampu meraih skor di atas 120 ribuan. Oke, jadi nilai ini bukan menjadi patokan sebuah perangkat itu memiliki performa yang pasti. Nanti kita lihat uji performa bermain game. Apakah perangkat ini mampu memainkan game seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends? Jadi perangkat ini bisa ada nilai plusnya ya, yaitu orang tua yang mau membelikan anaknya smartphone tapi tidak mau sampai kecanduan bermain game. Ini adalah smartphone yang cocok untuk dibelikan orang tua kepada anaknya. Dan kenyataan di lapangan berbeda. Banyak yang tertarik dengan Samsung seri A yang terjangkau ini. Kenapa? Karena harus diakui bahwa memilih smartphone tidak melalui soal performa saja, tapi harganya juga. Oke, lanjut kita uji performa memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awalnya. Didapati suhu sekitar 32 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik rata kanan. Bermain game Mobile Legends Bang Bang di perangkat Samsung A13 memang terasa cukup lancar. Namun Anda perhatikan banyak terjadi lag ataupun bahkan frame yang terasa drop pada saat saya memainkan game ini. Walaupun saya sering menemukan gangguan seperti lag atau frame yang terasa drop, tapi untuk memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini masih cukup nyaman. Kemudian untuk masalah suhu perangkat, walaupun saya memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama sekitar 30 menit atau 45 menit, untuk suhu perangkat sendiri tidak mengalami kenaikan yang cukup ekstrim. Oke, kesimpulannya perangkat ini dapat memainkan game sekelas Pokemon United ataupun Mobile Legends Bang Bang walaupun dengan settingan grafik yang high atau rata kanan. Dan juga masalah suhu perangkat. Untuk suhu perangkatnya saat saya memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang atau Pokemon United, untuk suhu perangkatnya masih terbilang stabil, tidak ada kenaikan suhu secara ekstrim. Kemudian kita beralih memainkan game yang lumayan berat seperti PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya mentok di HD, sedangkan untuk rate-nya mencapai kualitas high. Memainkan game PUBG Mobile atau sekelas PUBG Mobile di perangkat ini tentu saja sulit ya. Di awal-awal saya sudah sering menemukan terjadi lag atau frame yang terasa drop. Untuk kualitas gambarnya masih terbilang oke. Namun sayangnya apabila saya menemukan adegan-adegan intens yaitu baku tembak dengan musuh, saya sering menemukan lag pada permainan ini. Satu lagi kekurangan dari perangkat ini adalah belum adanya sensor gyro. Jadi kita tidak bisa menggunakan fitur gyroscope pada permainan ini. Walaupun di awal-awal saya sering menemukan adanya lag atau frame yang terasa drop, tapi untuk memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini masih cukup nyaman untuk saya. Dan itu terbukti, di 30 menit saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, saya bisa memenangkan game ini.
Sedangkan untuk suhu perangkat, pada saat saya memainkan game PUBG Mobile, suhu perangkat atau bagian belakang dari smartphone ini mulai mengalami kenaikan suhu. Oke, kesimpulannya smartphone ini dibanderol dengan harga murah, tapi bukan murahan. Terbukti bisa memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang atau PUBG Mobile. Dan untuk menambah kenyamanan Anda dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini, Anda harus mengikuti aturan settingan default atau settingan grafik bawaan smartphone. Dan setelah 30 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhunya. Didapati suhu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke bagian kamera. Memiliki setup 4 kamera utama yang terletak pada bodi bagian belakang. Untuk kamera utamanya memiliki besaran sensor 50 megapiksel dengan bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ada kamera 5 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai ultra wide. Kemudian ada sensor kamera kembar yaitu 2 megapiksel dengan bukan 2.4 yang berguna sebagai sensor makro dan juga sebagai sensor kedalaman. Kemudian kita beralih ke bagian kamera selfie yang berbentuk desain water drop, memiliki besaran sensor 8 megapiksel dengan bukan 2.2 yang berguna sebagai sensor wide. Soal perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps, sedangkan kamera selfie-nya juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Sayangnya untuk perekaman video, kameranya belum mendukung fitur stabilizer. Oke, langsung aja, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Samsung Galaxy A13 ini. Halo guys, welcome back to Anjir Waspada Channel. Kali ini aku lagi mau nge-review HP Samsung Galaxy A13 nih guys, yang warnanya lucu-lucu banget pastinya. Oh ya, kali ini aku lagi ada di pengaturan HD30. Aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau di pengaturan kali ini ada beberapa fitur yang bisa kalian aktifkan. Salah satunya yaitu kecantikan dan juga ada filter wajah. Untuk flashnya kayaknya kita coba langsung tes aja ya, apakah bisa digunakan atau mungkin ternyata bisa guys. Jadi buat kalian yang mau bikin video itu nggak perlu mengaktifkannya dari awal ya, jadi di tengah-tengah video juga kalian udah bisa mengaktifkannya. Oke, kayaknya aku juga mau tes sambil jalan deh. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka ngevlog malam-malam nih, karena udah ada flashnya, jadi nggak usah khawatir lagi. Seperti ini hasilnya guys. Oke, next. Nah oke guys, jadi nih aku masih ada di pengaturan yang sama, yaitu HD30. Cuma bedanya aku lagi nyoba di layar ultra wide-nya nih. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian nih, untuk di pengaturan kali ini kalian belum bisa mengaktifkan flashnya ya guys. Tuh. Oke, aku juga mau tes sambil jalan ya, karena ini aku nggak mengaktifkan flash. Apakah minusnya terlihat atau mungkin justru malah menimbulkan delay? Kalian udah bisa langsung lihat perbandingannya ya. Aku juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa isi kolom komentar. Nah, kali ini aku udah sampai di pengaturan paling tinggi nih, yaitu FHD30 nih guys. Tuh, jadi seperti ini ya tampilan pengaturan tertingginya. Oh ya, karena ini di pengaturan tertinggi, kita kayaknya mau coba deh apakah flashnya ini masih bisa nyala atau enggak ya kira-kira. Nah, ternyata udah bisa nyala guys. Jadi di pengaturan tertinggi ini kalian juga bisa mengaktifkan flashnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngevlog malam-malam, kalian nggak perlu khawatir karena tinggal nyalain flashnya aja guys. Tuh. Oke, aku juga mau ngetes delaynya ya, karena ini pengaturan tertinggi ya guys ya. Apakah delaynya ada? Untuk noise kayaknya aman ya, karena aku juga lagi mengaktifkan flashnya guys. Tuh. Aku juga kayaknya mau coba kamera selfie-nya deh. Kita lanjut yuk. Nah, aku masih lagi di pengaturan yang sama nih, yaitu di FHD30. Cuma aku lagi nyoba layar ultrawide-nya nih guys. Jadi seperti ini penampilannya. Kalian udah bisa langsung bedain sendiri ya perbandingannya antara layar ultrawide dan layar yang sebelumnya. Tuh, karena sudah langsung terlihat perbandingannya ya guys ya. Oke guys, kali ini kita lagi ada di kamera selfie dari HP Samsung Galaxy A13-nya nih guys. Betul sekali. Iya. Kita di pengaturan HD30 ya. Iya betul. Inilah penampakannya. Tuh, Masih seperti ini ya. agak noise juga ada ya, karena Masih ada malam tipis. hari. Iya betul. Oke, kita tes sambil jalan apakah ada delaynya. Kita cek lagi. Kalian bisa langsung lihat sendiri ya guys ya. Delaynya aman sih ya. Aman. Dan ini pengaturan terendahnya, kita langsung ke pengaturan selanjutnya. Oke. Nah, kali ini kita udah nyampe di pengaturan paling tingginya nih, itu di Betul. FHD 30 guys. Tuh. Masih di kamera selfie ya, Iya, suasana betul. malam hari seperti inilah penampakannya, walaupun ada noise tetap aman ya. Aman dong. Delaynya coba kita tes dulu yuk, apakah ada delay. Tuh.
Aman ya, juga agak smooth juga untuk Betul. getarannya ya. Aman ya guys nilainya. Oke, good. Ya, aku juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Angger Waspada Channel ya guys. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Halo, selamat pagi ya. Sepertinya contoh kamera selfie di Samsung A13 dengan resolusi HD per 30 fps ya. Warnanya memang cukup natural. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah. Untuk siang hari kamera Samsung, apalagi yang seperti di level entry level, memang terlihat bagus ya untuk siang hari, dengan cahaya yang cukup, menghasilkan gambar yang cukup bagus menurut saya. Good. Oke, sekarang di resolusi Full HD per 30 fps ya. Untuk kualitas gambarnya hampir sama ya dengan HD 30 fps. Walaupun di rentan harga yang cukup murah, di siang hari ataupun di cahaya yang cukup seperti ini, kamera selfie-nya mampu merekam video dengan kualitas gambar yang lumayan ya menurut saya. Udah terbilang bagus lah, tidak sedikit, tidak ada rona kekuningan atau kemerahan. Cukup detail ya untuk gambarnya, dan warna yang dihasilkan juga menyerupai dengan warna asli. Oke, good. Dan ini adalah kamera utama untuk pengambilan video dari kamera utama. Saya belum lihat ya untuk kualitas gambar. Yang jelas di kualitas HD per 30 fps ini, untuk siang hari kamera dari Samsung A13 cukup memukau. Dengan laju bingkai 30 fps saja bisa menghasilkan kualitas video yang tidak patah-patah ya, tidak nge-lag lah. Good. Dan ini laju bingkai 30 fps di kualitas Full HD ya pada kamera Samsung A13. Dan menurut saya untuk kualitas videonya di resolusi seperti ini juga cukup bagus ya, menghasilkan gambar yang lebih detail ya. Terus warnanya juga tidak terlalu banyak penambahan AI beauty sehingga mengakibatkan pucat atau kemerah mudaan ya. Cukup bagus ya. Dengan laju bingkai 30 fps tidak terjadi masalah juga ya. Aman. Good. Kemudian kita bahas tentang speaker dari smartphone ini. Untuk audionya didukung dengan Dolby Atmos, namun belum setup stereo speaker. Dan untuk speaker dari perangkat ini memang belum mendukung speaker stereo, tapi walaupun mono menghasilkan suara yang nyaring keras dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari perangkat ini. Untuk fitur-fitur tambahan dari perangkat ini memang minim ya, belum adanya NFC, terus tidak ada juga sensor gironya. Kalau hanya sekedar sensor fingerprint, accelerometer, dan kompas juga tersedia pada perangkat ini. Kemudian untuk sensor sidik jarinya yang menjadi satu dengan tombol power,
Untuk kualitasnya agak sedikit lambat ya pada saat kita menempelkan jari di sensor sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, ada sedikit jeda saat membaca atau memilih wajah. Untuk soal baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai yang besar, yaitu disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kemudian, perangkat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 15 watt. Walaupun pengisian baterai memang bukan yang paling cepat untuk di kelasnya, namun okelah sudah memiliki teknologi pengisian daya cepat. Oke, kesimpulannya, walaupun performa bisa dibilang bukan yang terkencang untuk kelas harganya, namun kenyataannya One UI, kamera yang baik untuk foto, UI tanpa iklan, baterai awet, keamanan software adalah jadi kunci utama dari perangkat ini. Oke guys, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Wassalam!